Kasus dugaan penipuan berkedok rental mobil yang dilakukan Christopher Stefanus Budianto terhadap Jessica Iskandar kini kembali dilanjutkan. Dan tepat pada hari Senin kemarin, kasus ini pun kembali berlanjut dengan agenda pemeriksaan kepada CSB terkait dugaan penipuan yang ia lakukan terhadap Jedar senilai 9,8 miliar beserta 10 unit mobil. Adapun kehadiran kuasa hukum CSB di Polda Metro Jaya kemarin juga turut menyampaikan keheranan mereka terkait barang bukti dalam laporan yang dibuat Jedar terhadap kliennya. Dalam pernyataannya, Togar Situmorang merasa bingung karena tidak adanya satupun bukti yang disita oleh penyidik di balik penangkapan kliennya. Lantas, seperti apa kelanjutan kasusnya saat ini? Dan langkah apa yang ditempuh oleh kuasa hukum CSB setelah adanya pemeriksaan ini? Itu ditanya soal seputaran terkait masalah mobil, yaitu satu unit mobil Alphard yang bernopol B73 DAR. Sudah dimintain keterangan, ada 20 pertanyaan dan telah dijawab oleh klien kami dengan lugas, tegas dan transparan, serta bukti-bukti yang ada di para penyidik, di penyidik Polda Metro, itu semua dikatakan disangkal dan ditolak karena tidak substansi. Kenapa tidak substansi? Ini terkait penetapan tersangka klien kami, Christopher Stefanus Budianto, itu adalah terkait hanya satu unit mobil, ya, yang bernomor B73 DAR tahun 2018 atas nama Jessica Iskandar atas laporan seseorang bernama Septio Jatmiko Prabowo Putra SH, di mana orang tersebut Septio Jatmiko Prabowo Putra itu tidak pernah ada hubungan hukum dan tidak pernah dikenal atau mengenal daripada yang bersangkutan, sehingga dalam perkara ini karena Septio Jatmiko sudah tidak lagi sebagai kuasa hukum Jessica Iskandar, dari awal sudah kita nyatakan bahwa ini cacat hukum. Kami tadi meminta kepada pihak penyidik yaitu Polda Metro Jaya, kenapa nggak dikonfrontir antara pelapor yang namanya Sujatmiko dengan klien kami yang namanya Christopher Stefanus Budianto. Dan ini jelas kok, hanya satu unit mobil dengan nilai kerugian 0. Kenapa? Tadi pun sudah diterangkan bahwa terkait mobil ini sudah ada jual beli dan sudah dilakukan pembayaran. Ada 10 mobil sama uang 9,8 miliar. Pertanyaan berikutnya, karena klien kami sudah ditetapkan tersangka, terkait bukti ataupun terkait barang yang harus disita karena diduga ada pidana, itu tidak ada di Polda. Jadi terkait unit yang mana klien kami ini, dan termasuk juga 9,8 miliar, ya, kita minta mana audit independen yang menyatakan 9,8 miliar adalah dugaan pidana atas perbuatan klien kami. Itu keberatan-keberatan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik. Nah, kami berharap agar kasus ini kan sudah terang nih, penyidik harus berani mengambil satu sikap. Artinya berapa hari ke depan sesuai aturan hukum itu kan sudah perpanjangan 2 kali, ya, beberapa hari ke depan ini. Kalau memang tidak terpenuhi daripada P21 terkait alat bukti, BAP ataupun terkait tersangkanya tidak bisa memenuhi unsur sampai P21, ya harap dilepas klien kami. Proses selanjutnya kita menantikan bagaimana diskresi seorang polisi, apakah digunakan atau tidak. Kalau tidak digunakan, saya ucapkan puji Tuhan, artinya kasus ini selesai karena memang tidak ada unsur terpenuhinya perbuatan yang dilakukan oleh klien kami atas laporan, sekali lagi ya, atas laporan Sujatmiko. Kita minta juga penyidiknya cari dong orang itu, dihadirkan dong biar sama-sama kita bisa tahu kenapa dia malah dipecat padahal dia sebagai pelapor loh. Dia kan saksi mahkota. Karena kami akan tanyakan
Anda sebagai kuasa, apakah Anda pernah ketemu dengan klien kami? Kapan klien kami ketemu dengan Anda? Lalu Anda bilang dalam laporan ada kerugian. Kapan itu kerugian? Nah, itu perlu pertanyaan-pertanyaan itu. Nggak mungkin pidana diwakilkan. Makanya esensinya pasal 184 terkait pidana itu korban atau saksi pelapor harus korban itu sendiri, nggak bisa dikuasakan. Saya juga nggak ngerti kuasa hukumnya kok keluar-keluar terus. Harapan saya adalah kalau kasus ini memang tidak bisa ditindaklanjuti, tolong di stop dan klien kami tolong dikeluarkan. Dan yang kedua, kalau memang ini dilanjutkan, tolong secara aturan hukum yang sah. Karena kami akan melakukan perlawanan, akan melakukan pembelaan untuk keadilan kepada klien kami nanti di pengadilan. Dan jaksa, kalau memang ini tidak cukup bukti, tolong dikembalikan berkas dan ditutup. Dalam kesempatan yang sama, Togar Situmorang selaku kuasa hukum JSB juga turut menanyakan soal permintaan untuk membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya atas nama kliennya. Hal ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan karena pihaknya merasa sangat dirugikan usai adanya buntut pencemaran nama baik ketika kliennya datang di Bandara Soekarno-Hatta yang langsung disambut oleh teriakan Vincent dan juga Jessica Iskandar. Lantas, benarkah jika ini dikabulkan, Jedar dan Vincent akan terjerat hukum pidana juga? Dan seperti apa pula tanggapan mereka mengenai hal tersebut? Bahwa kita juga udah bersurat ke Barreskrim untuk membantu agar penyidik diizinkanlah klien kami membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya. Karena apa yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta itu jelas membuat klien kami tidak nyaman. Apalagi terintimidasi secara verbal, ditunjuk-tunjuk di depan orang banyak, ada media diundang. Sementara kita tahu tempat itu adalah VVIP, tempat yang harus hygiene, harus bersih. Nggak boleh orang teriak-teriak, nggak boleh adanya kegaduhan. Ini kok sengaja diundang, datang ke bandara, lantas teriak-teriak, tunjuk-tunjuk dengan cara dekat sekali. Ini resiko, dan itu ada pembiaran, baik daripada stakeholder bandara ataupun pihak Polda sendiri atau pihak polisi sendiri. Maunya tanpa ada kita minta klarifikasi, komponen atau pimpinan daripada pihak masing-masing harusnya diperiksa itu mereka. Gitu loh. Kok bisa masuk begitu sembarangan? Ini kan berarti menyandarkan bahwa di bandara nggak aman. Perasaan pribadi ya dia punya hak lah untuk berbicara kan. Tapi ya balik lagi kalau umpamanya dia mau lapor balik emang ada unsurnya. Emang saya kan nggak mukul enggak, saya juga ngelawan juga enggak, saya cuma nguapin apa isi hati saya cuma bertanya dia selama ini kemana aja. Itu kan ada juga tuh jejak digitalnya, di situ saya juga nggak ngancem orangnya kok. Terus juga ya namanya juga manusia, emosi dari 18 bulan mangkir tiba-tiba dateng nanya selama ini kemana. Salahnya di mana ya kalau kayak gitu. Jadi kalau dia mau merasa begitu sih boleh-boleh aja. Karena kita pun juga merasa dirugikan, dibikin capek dan segala-segalanya kan. Kita lihat aja nanti. Maksudnya selama kita tahu kita benar, kita korban, kita kita juga nggak minta lebih kok. Pokoknya proses ini segala kita maunya cepat selesai dan pada intinya kita mau keadilan aja seadil-adilnya. Buat dia pun sama, mau saya lebihin atau kurangin nggak mau juga. Pokoknya seadil-adilnya yang buat kita dan buat dia, udah gitu aja. Ya itu urusan dia lah, terserah dia mau ngapain. Itu kita belum pikirin sih. Kemarin kita udah bahas sama kuasa hukum kami, cuman karena dari pihak sebelah mereka kan, ya bukan mereka sih, kuasa hukumnya kan nyaut kemarin dia 1000% yakin bahwa gerbang damai itu kan ditutup. Ya terserah dia, maksudnya yang korban siapa, yang terlapor juga siapa ya kan. Maksudnya yang terlapor tutupin gerbang damai ya dari awal memang nggak damai dia ya kan. Jadi apalagi yang mau ditutupin sama dia. Jadi untuk syarat-syaratnya tentunya ada. Cuman kalau kayak gitu yang kemarin aku selalu bilang, guys, kalau dia emang mau damai, ya itu prinsipal sama prinsipal lah. Kita nggak usah pakai kuasa hukum. Jadi aku nggak usah ketemui kuasa hukumnya dia.
Dari pihak kita pun juga sama, kuasa hukum kami nggak usah juga ikut hadir. Ini pure prinsipal, dengan prinsipal aja yang berbicara untuk damai, ya kan. Dari situ kalau mau nanya apa saja syaratnya ya belum aku bisa buletin sih, cuma ya maksudnya kalau dia masih mau berdamai boleh aja, tapi balik lagi kan perdamaiannya tuh kayak gimana dari pihaknya dia, dari sisinya dia. Pastinya sebagai korban, apalagi uang yang hilang itu banyak sekali buat aku pribadi ya. Itu aku kerja dari umur 16 tahun, pagi malam ketemu pagi. Jadi rasanya tuh ya itu bukan hanya hak aku, tapi hak juga anak-anak, orang tua, juga banyak banget tanggung jawab di uang itu gitu. Aku berharap banget kalau memang ya Tuhan kasih izin ya semoga uangnya bisa kembali. Itu yang pastinya kita harapkan gitu. Tapi ya balik lagi semuanya pasti ada prosesnya, kita jalanin aja prosesnya. Tetap kita kawal terus prosesnya sampai sejauh apa. Yang penting aku cuma pengen keadilan bisa berdiri tegak, apalagi buat korban seperti aku yang